Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa wajib bagi kita untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia dan nikmat dengan berbagai macam model kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita masuk pada halaqah yang ketiga dari pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang asal muasal nasab Nabi SAW, dan kalau ada waktu kita lanjutkan tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di Mekah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya usulul Arab, bahwasanya al-Arab terbagi menjadi tiga. Yaitu ada yang namanya al-Arab al-Baidah, Arab yang sudah punah. Ada yang namanya al-Arab al-Aribah, Arab asli. Kemudian ada namanya al-Arab al-Ajnadiyah, yaitu Arab yang asalnya dia bukan Arab tetapi kemudian menjadi Arab, yang dikenal sebagai al-Arab al-Musta'ribah atau al-Arab al-Ajnadiyah, yaitu Arab yang kembali kepada Adnan dan kembali kepada Nabi Ismail alaihi salam. Sebelumnya al-Arab, kalimat Arab itu kata para ahli lughah maknanya kembali kepada gurun ya, atau padang pasir. Itu makna dari kalimat Arab. Oleh karenanya orang-orang Arab ya, mereka tidak dikuasai oleh negara-negara adikdaya yang ada tatkala itu seperti Persia dan Romawi, karena sulit untuk menjangkau bangsa Arab. Karena jazirah Arab diliputi dengan gurun pasir dan juga pegunungan, sehingga sulit seorang hendak berperang menguasai Arab maka harus menerjang atau melampaui gurun pasir yang begitu luas. Oleh karenanya mereka tidak terjamah dan tidak terjangkau oleh negara-negara besar seperti Persia dan Romawi. Dari sini orang-orang Arab suka hidup dengan kebebasan. Mereka suka hidup dengan kebebasan, sehingga peraturan yang berlaku di bangsa Arab adalah peraturan kabilah-kabilah. Masing-masing kabilah tidak ingin dikuasai oleh kabilah yang lain. Sehingga sebagaimana kita jelaskan kemarin, sering terjadi perang saudara antara kabilah satu dengan kabilah yang lain. Kenapa? Mereka ingin bebas, masing-masing ingin bebas, sampai-sampai tatkala kebebasan mereka terganggu, terjadilah peperangan di antara mereka. Padahal peperangan saudara, seperti kita sebutkan kemarin antara Taglib dengan Bakar, yang sama-sama Bakar bin Wa'il, Taglib bin Wa'il, ternyata berperang hanya gara-gara masalah seekor onta, dan peperangan Aus dan Khazraj dan yang lainnya. Dari sini, kenapa ini hikmah, kenapa Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang sahih, begitu sering menekankan tentang pentingnya taat kepada pemimpin, ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak ya dari Habasyi. Bahkan disebut dalam riwayat yang lain, meskipun budak tersebut cacat, selama dia adalah seorang pemimpin maka harus taat. Kenapa? Karena orang-orang Arab tidak suka taat kepada yang lain. Mereka punya hobi untuk sendiri-sendiri, maunya bebas sendiri-sendiri, maunya tidak dikuasai oleh yang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man mata walaysa alaihi unuq walaysa ala unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggal kemudian dia tidak memiliki bai'at, tidak menyatakan kesetiaan kepada pemimpin, maka dia matinya seperti mati orang jahiliyah. Bukan berarti dia mati kafir sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Maksudnya mati jahiliyah itu dia mati sebagaimana orang-orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin dan mereka tercerai-berai dan masing-masing ingin bebas sendiri. Ya, kenapa ini? Berdasarkan karena kehidupan mereka yang tidak dikuasai oleh negara-negara besar, karena mereka diliputi oleh gurun dan pegunungan, sehingga tidak dikuasai oleh pihak luar, sehingga mereka hidup bebas.
Dan kita kembali, Arab ya ada tiga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-Arab al-Baidah, Arab yang sudah punah, atau mungkin tidak punah tetapi tidak bisa ditelusuri kemana mereka ya. Arab-Arab ini seperti Arab-Arab yang lama, yang kuno, seperti suku Ad, suku Samud ya. Suku Ad, suku Samud ini suku Arab ya. Oleh karenanya Nabi Saleh itu orang Arab, Nabi Hud juga orang Arab. Tetapi dan sisa-sisa mereka masih ada, seperti kaum Samud, Diyar Samud masih ada di Kabupaten Al-Ula, kira-kira 300 atau 350 km dari kota Madinah, bagian utara kota Madinah ya. Dan sebagian orang sudah berkunjung ke sana, dan masih ada sisa-sisa rumah-rumah peninggalan Diyar kaum Samud, yaitu rumah-rumahnya kaum Samud yang Allah binasakan mereka ya. Jadi mereka pernah ada, tetapi sulit ditelusuri kemana keturunan mereka. Apa saja kabilahnya sudah tidak ditelusuri, tidak bisa ditemukan lagi, sehingga dinamakan oleh para ulama dengan al-Arab al-Baidah, Arab yang sudah punah. Kalaupun ada keturunannya kita tidak tahu, tidak bisa ditelusuri. Kemudian yang kedua, ini juga kaum Samud dan juga kaum Ad. Yang kedua adalah al-Arab al-Aribah, al-Arab al-Aribah, yaitu Arab yang asli ya, yang mereka mengatakan ini adalah Arab yang merupakan keturunan dari seorang yang bernama Ya'rib bin Yashjib bin Qahtan, atau disebut dengan al-Arab al-Qahtaniyah. Yang ini asalnya dari negeri Yaman. Oleh karenanya Arab asli asalnya dari negeri Yaman. Kemudian Arab model ketiga, yang ini merupakan asal muasal dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan al-Arab al-Adnaniyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya berujung kepada Adnan, kemudian dari Adnan kepada Ismail ya. Yang disebut oleh para ulama dengan al-Arab al-Musta'ribah, artinya Arab yang dijadikan Arab, yang asalnya bukan Arab. Karena ujung-ujung dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Orang Arab, dan Nabi Ismail juga bukan orang Arab, karena ayah daripada Ismail Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari negeri Irak dan bukan orang Arab. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan dua hadis yang berkaitan tentang kisah Nabi Ibrahim, cuplikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berkaitan tentang asal muasal datangnya Ismail alaihissalam di kota Mekah. Bahwasanya Nabi Ibrahim adalah nenek buyutnya atau kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ma'ruf ya, tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, tetapi saya ingin membacakan dua hadis tersebut pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Lam yakdzib Ibrahim alaihissalam illa thalatha kadzibat." Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dusta. Thintaini minhunna fi dzatillahi azza wa jalla. Yang dua dia berdusta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu perkataan Nabi Ibrahim, "Inni saqim," aku sakit, dalam surat As-Saffat. Kemudian juga yang dusta yang kedua, Nabi Ibrahim berkata, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang telah menghancurkan patung-patung kecil ini adalah yang paling besar. Wa qala, adapun yang satu, dosa Nabi Ibrahim yang ketiga ya, adalah tentang kisah dia dengan Sarah. Kisah dia dengan Sarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Baina huwa dzata yaumin wa Sarah id ata ala jabbarin minal jababirah." Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berjalan dengan Sarah di negeri Mesir. Dalam riwayat yang lain disebut melewati negeri Mesir. Ternyata di negeri Mesir ada seorang raja yang sombong dan congkak, yang zalim, dan dia memang suka mencari wanita yang cantik, dan dia punya mata-mata untuk mencari wanita yang cantik. Kemudian akhirnya anak buahnya melaporkan kepada dia, "Innaha huna rajulan ma'ahum ra'atun min ahsanin nas." Wahai sang raja, sungguhnya sedang lewat di negeri kita seorang lelaki yang memiliki bersama dia seorang wanita yang paling cantik. Dalam riwayat disebutkan tidak pantas kecuali buat engkau. Wanita ini sangat cantik, dan Sarah terkenal sangat cantik. Berjalan bersama Ibrahim, dan Sarah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa arsala ilaihi fasa'alahu anha. Maka akhirnya ya, raja tersebut mengirim seorang untuk bertanya kepada Ibrahim, siapa wanita ini? Faqala man hadhihi, siapa wanita ini?
Qala ukhti, maka Nabi Ibrahim tatkala itu berdusta, dia mengatakan ukhti, ini adalah saudariku. Karena apa? Kalau Ibrahim mengatakan ini istriku, dia akan dibunuh. Raja akan bernafsu kemudian membunuh Ibrahim untuk merebut istrinya. Tetapi tatkala Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah saudariku, dan sang raja menyangka Nabi Ibrahim berkata saudariku adalah saudari kandung, maka Ibrahim tidak akan dibunuh. Dan Nabi Ibrahim ingin menyelamatkan dirinya. Kata fa'ata Sarah faqala, kemudian Nabi Ibrahim datang kepada Sarah untuk menjelaskan kenapa dia mengatakan engkau adalah saudariku. Nabi Ibrahim mengungkapkan alasan dia. Dia berkata, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairak. Wahai Sarah, tidak ada di atas muka bumi ini, kata para ulama maksudnya adalah negeri Mesir. Tidak ada di negeri Mesir ini orang yang beriman kecuali saya dengan engkau. Karena kalau kita berbicara tentang bumi, ada orang yang beriman selain Nabi Ibrahim dan Sarah, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam sejaman dengan Nabi Ibrahim, dan dia adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi maksudnya tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini adalah di atas bumi Mesir. Tidak ada yang beriman kecuali saya dengan engkau, maka kau adalah saudariku seiman. Engkau adalah saudariku seiman. Fa akhbartuhu annaka ukhti, maka waktu dia tanya kepada saya bilang kau adalah saudariku. Fala tukadzibini, maka jangan kau dustakan perkataanku. Kalau kau ditanya bilang kau adalah saudariku. Farsala ilaiha falamma dakhalat alaihi, maka akhirnya Sarah pun dibawa kepada sang raja yang zalim tersebut. Ya. Dakhalat, kemudian alaihi, kemudian Sarah dimasukkan ke kamar sang raja. Dhahaba yatanawaluha biyadihi, maka sang raja segera ingin menyentuh Sarah. Fa ukhidha, tiba-tiba raja tersebut seakan-akan tercekik, ya, sampai dia menginjak-injakkan kakinya ke tanah, ya, seakan-akan dia kemasukan jin. Saking sakitnya, seakan-akan dia dicekik. Maka dia berkata, "Ud'illaha li wala adurruki." Maka kata dia, wahai Sarah, berdoalah kepada Allah dan aku tidak akan mengganggu engkau lagi. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah. Fada'atillaha fa'utliq. Sarah pun berdoa kepada Allah. Akhirnya raja tersebut terbebaskan dari gangguan tadi. Tsumma tanawalaha tsaniyah. Namun Sarah sangat cantik. Dia sudah janji tidak akan mengganggu Sarah, tapi sekarang dia baru bertemu dengan wanita tercantik di dunia mungkin tatkala itu. Maka dia tidak tahan, maka dia pun kembali mencoba untuk, ya, menggauli Sarah, ingin menyentuh Sarah. Kenapa? Di hadapan dia wanita yang sangat cantik. Waktu dia hendak menyentuh Sarah, fa ukhidha mithlaha aw ashadda. Maka tiba-tiba dia seperti tercekik seperti yang pertama atau lebih parah daripada yang sebelumnya. Dicekik dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Maka dia pun menyerah, dia berkata, wahai Sarah, berdoalah kepada Allah dan aku tidak akan mengganggu engkau lagi. Dan Sarah baik, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa utliqa, maka akhirnya raja tersebut terlepas. Fada'a ba'dha hajabatihi, kemudian dia memanggil sebagian anak buahnya, faqala innakum lam ta'tuni bi insanin, innama ataitumuni bi syaitan. Yang kalian datangkan kepadaku bukan manusia, ini syaitan, kata sang raja. Enggak bisa disentuh. Ini apa? Syaitan. Maka raja tersebut menghargai Sarah, fa akhdamaha Hajar. Maka diberilah hadiah kepada Sarah Hajar, ibunya Ismail. Hajar. Jadi Hajar adalah pembantunya siapa? Sarah. Hadiah daripada raja yang berusaha menggauli Sarah namun tidak berhasil. Fa atatu wa huwa qa'imun yusalli. Maka Sarah pun mendatangi Ibrahim sedang salat. Ini dalil bahwasanya para anbiya dahulu mereka juga salat. Dan kalau mereka dalam kondisi genting mereka salat. Tatkala Sarah istrinya diambil oleh raja, Ibrahim langsung salat. Nabi Ibrahim langsung apa? Salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun demikian. Karena idza hazabahul amr faiza ila salat. Rasulullah SAW kalau menghadapi permasalahan yang berat, beliau langsung apa? Salat. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Oleh karenanya, kita kalau dalam kena masalah apa saja, masalah besar, masalah berat, masalah genting, langsung salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala istrinya Sarah diambil oleh sang raja. Fa'auma biyadihi mahyan qalat raddallahu kaidal kafir. Maka Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi engkau wahai Sarah? Kata Sarah, Allah telah menggagalkan rencana orang kafir, awil fajir, atau rencana orang fajir, itu raja, mengembalikan fi nahrihi, mengembalikan raja tersebut ke lehernya. Wa akhdama Hajar, dan dia telah memberikan kepadaku seorang pembantu namanya Hajar. Qala Abu Hurairah, tilka ummukum ya bani ma'is sama. Kata Abu Hurairah, itulah Hajar ibu kalian wahai anak-anak putra air langit, ya, maksudnya wahai orang-orang Arab, karena mereka hidup dari turunnya hujan yang menumbuhkan tumbuhan, sehingga Abu Hurairah menamakan mereka dengan Bani Ma'is Sama, yaitu anak putra-putranya hujan maksudnya. Itu orang-orang Arab. Para hadirin yang telah Subhanahu wa taala,
Uh, sebelum saya lanjutkan kisah Hajar dan Ibrahim dan Sarah, saya ingin mengingatkan bahwasanya Nabi Ibrahim tatkala dia berdosa 3 kali, dan dosa inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim tatkala di padang mahsyar waktu diminta syafaat dia tidak mau. Kenapa? Karena dia pernah melakukan kesalahan, pernah berdosa 3 kali. Kata para ulama, 3 dusta ini sebenarnya bukan dusta murni, tetapi disebut dengan tauriyah. Ya, tauriyah itu perkataan yang hak, tetapi disalahpahami oleh orang yang mendengar. Dan ini dilakukan juga oleh oleh Nabi Ibrahim dan juga orang-orang soleh. Kalau terdesak maka boleh melakukan tauriyah, ya. Seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian orang mengenal Abu Bakar, namun dia tidak tahu siapa di hadapan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar berjalan di hadapan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya, "Siapa di hadapan wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Hadza hadin ila tariq." Ini adalah penunjuk jalan. Yang dipahami oleh orang-orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penunjuk jalan, maksudnya penunjuk jalan menuju surga maksudnya. Ini namanya apa? Tauriyah. Dan ini karena dosa itu perkara yang buruk, terkadang seorang mukmin terjebak, terdesak, maka dia boleh mengucapkan satu perkataan yang itu merupakan tauriyah. Namun tidak boleh menjadikan hal ini sebagai kebiasaan. Ini dilakukan atau diucapkan tatkala dalam kondisi-kondisi apa? Kondisi-kondisi genting, ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berusaha 3 kali. Semuanya bukan dusta murni. Semuanya, dan dusta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia mengatakan ini sakim, saya ini sakit. Kapan? Waktu dia diajak oleh kaumnya untuk pergi ke hari raya mereka. Nabi Ibrahim punya rencana. Dia tidak ingin ke sana ke hari raya menyembah berhala, maksiat. Dia tidak mau ke sana. Dan dia ingin tinggal, tidak pergi. Supaya apa? Kota kosong, supaya dia bisa hancurkan patung-patung. Maka waktu diajak semua orang pergi ke suatu lapangan untuk melaksanakan hari raya mereka, Nabi Ibrahim diajak, kata dia ini sakim, saya sakit. Dan dia tidak sakit. Kata para ulama, Nabi Ibrahim lafalnya tidak dusta. Kenapa dia mengatakan ini sakim? Dan sakim itu adalah isim fa'il dalam bahasa Arab. Isim fa'il dalam bahasa Arab itu menunjukkan masa depan. Seperti seorang bertanya, kau mau kemana? Ana dhahibun ila suq. Saya akan pergi kemana? Ke pasar. Meskipun saya belum jalan, tapi saya mengatakan ana dhahib. Artinya saya akan apa? Saya akan pergi. Sehingga kalau kita artikan dalam bahasa Arab ini sakim, artinya saya akan sakit. Dan Nabi Ibrahim manusia, dia pasti sakit suatu saat, meskipun saat itu belum sakit. Ada yang mengatakan maksud dia sakit hati, lihat kalian ini musyrikin semua, dia sakit hati. Intinya dia bukan dusta murni. Dan itu dusta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mereka sudah pergi semua, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan patung-patung yang ada. Ada patung yang besar ditinggalkan, tidak dihancurkan. Dan Nabi Ibrahim meletakkan kapak di tangan patung yang besar tersebut. Waktu mereka pulang, mereka kaget. Sesembahan-sembahan mereka ya sudah dihancurkan. Dan demikianlah ya, meskipun orang-orang dalam kesyirikan ya, pasti mereka masih ada fitrah tauhid. Kalau ada Tuhan-Tuhan misalnya 10, pasti ada Tuhan yang paling jago di antara 10 tersebut. Perhatikan orang musyrik siapapun. Orang Hindu pasti mereka mengatakan Brahmana lebih apa? Dewa Brahmana lebih jago daripada yang lainnya. Jadi seperti saya pernah lewat juga di daerah di Medan. Saya lihat banyak ada tempat semacam kuil, banyak patung-patung. Ada patung paling gede satu di situ. Yang lainnya kecil-kecil. Ini kalau ada Nabi Ibrahim dihancurin. Atau kita ikut Nabi Ibrahim, kita hancurin yang kecil-kecil. Bilang yang lakukan yang gede. Jadi di antara dewa-dewa pasti ada dewa yang paling hebat. Ini ada fitrah tauhid bahwasanya ada dewa yang tidak mau diduakan. Ada dewa yang tidak mau diduakan. Fitrah seperti ini ingin dikorek oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam waktu hancurkan patung-patung yang kecil, yang besar dibiarin, dia tidak hancurkan yang gede. Kemudian dia meletakkan kapak di tangan patung yang gede tersebut, seakan-akan dia ingin mengatakan, nih patung tidak mau disyirikan. Ini patung tidak mau apa? Disyirikan. Kok ada patung-patung kecil? Agar mereka berpikir. Oleh karenanya waktu mereka bertanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, bukan. Bal fa'alu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan patungnya ada yang gede. Ya. In kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan patung yang gede, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Kalau yang kecil-kecil bisa fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakanlah kepada patung-patung kecil kalau mereka bisa ngomong. Seakan-akan para ulama mengatakan ini namanya dusta bersyarat. Nabi Ibrahim berkata, yang hancurkan patung yang gede, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Karena patung-patung kecil enggak bisa ngomong, berarti bukan patung gede yang hancurkan. Jadi Nabi Ibrahim berkata dengan perkataan persyaratan. Yang menghancurkan adalah patung yang gede, kalau patung-patung yang kecil bisa ngomong. Karena patung-patung kecil tidak bisa ngomong, berarti yang bukan hancurkan bukan patung yang gede, tapi apa saya. Jadi dia tidak dusta murni, tapi dusta bersyarat. Seperti kata orang, ada di Sulawesi, ini aja sekedar anekdot aja. Katanya ada patung Syekh Yusuf. Ya.
Ada patung Syekh Yusuf. Nah, kalau ada orang panggil patung Syekh Yusuf, Yusuf, kalau dia dengar dia pasti noleh begini. Cuma sayangnya dia tidak bisa dengar, maka dia tidak bisa noleh. Maksudnya begitu. Sama seperti ini, kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan patung yang gede, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Namun karena mereka tidak bisa ngomong, maka bukan patung yang gede yang menghancurkan, tapi saya. Dusta yang ketiga, tatkala dia ditanya, siapa ini Sarah? Maka dia mengatakan, hadi ukhti, ini saudariku. Ini pun dusta, bukan dusta yang murni. Karena Nabi Ibrahim tidak dusta, benar Sarah adalah satu-satunya yang seagama dengan dia, saudari sesama Islam. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tiga dusta inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim tidak berani beri syafaat pada hari kiamat. Padahal kita tahu tiga dusta ini karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara hari kiamat perkara yang sangat dahsyat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berani beri syafaat gara-gara dia pernah tiga dusta ini. Ini pun dusta yang karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia merasa bersalah. Kenapa harus berdusta yang dusta itu karena kebenaran? Dan itu bukan dusta yang murni. Apalagi kalau seorang terjerumus dalam berbagai macam maksiat, maka hari tersebutlah hari yang mengerikan. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Hajar pun dibawa oleh Sarah hidup bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menikah bertahun-tahun dengan Sarah, tidak punya anak. Sampai akhirnya Sarah kasihan lihat suaminya. Ini suami saya nikah sama saya sudah lama enggak punya anak. Akhirnya Sarah dengan keikhlasannya dia pun menyuruh suaminya nikah sama Hajar. Ya. Jadi sunnah ya. Istri mencarikan istri kedua buat siapa? Buat suami. Sunnahnya siapa? Sarah ya. Jadi Sarah menyuruh Nabi Ibrahim nikah sama siapa? Sama Hajar, karena kasih lihat suaminya enggak punya anak. Berharap siapa tahu punya anak. Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim sama Hajar. Waktu menikah, subhanallah, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Waktu sudah punya anak, maka Sarah pun cemburu. Bayangkan tadi awalnya dia yang menyuruh Nabi Ibrahim menikah. Begitu sudah menikah punya anak, cemburulah dia kepada Hajar. Sarah cemburu kepada Hajar. Bahkan dia bersumpah untuk memotong Hajar menjadi 3 bagian. Dan ini ditaklik oleh sebagian ulama bahwasanya ya. Dan ini akhirnya disebut dalam sebagian riwayat tidak jadi dikerjakan ya. Namun para ulama mengatakan, lihatlah Ibrahim alaihissalam tatkala Sarah cemburu dan dia mengungkapkan kata-kata yang keliru ya, atau perbuatan yang keliru, Ibrahim tidak ngamuk sama Sarah. Dan antum harus ingat, istri kalau lagi cemburu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan-perbuatan yang konyol. Kenapa dia cemburu? Mungkin dia cemburu sama antum, dia banting piring, antum jangan tampar dia. Dia banting piring karena cinta sama antum. Oleh karenanya antum mudah memberi uzur kepada istri yang marah gara-gara apa? Cemburu. Berarti dia cinta sama antum. Kalau dia tidak cemburu, kecintaannya dipertanyakan. Kenapa tidak cemburu? Kalau dia buka HP kita, dia lihat ada cewek baru telepon, atau dia dengar kita berbicara dengan seorang wanita, dia cemburu, maka ini istri yang baik. Berarti dia apa? Cemburu. Namun ingat, banyak kecemburuan yang membuat orang bertingkah yang aneh-aneh. Di antaranya Sarah, gara-gara cemburu kepada Ibrahim, dan Ibrahim tidak marah sama Sarah. Contohnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi SAW sedang di rumah Aisyah, tahu-tahu istri Nabi yang lain mengirim makanan, kue dikirim. Maka Aisyah pun memukul tangan pembantu yang bawa kue tersebut, jatuhlah piring tersebut, pecah, kuenya jatuh atau makanan jatuh. Nabi Muhammad SAW tidak marah kepada istrinya Aisyah, karena dia tahu Aisyah melakukan hal yang salah tersebut gara-gara cemburu kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan gharat ummukum. Ini di hadapan para sahabat. Dan ini akhlak Nabi yang luar biasa. Kita kalau diomelin istri di rumah, kita sabar, diomelin enggak ada orang yang lihat. Tapi kalau kita diomelin istri di hadapan teman, kita emosi. Kenapa? Harga diri kita seakan-akan apa? Jatuh. Sekarang Aisyah menjatuhkan piring, marah sama Nabi di hadapan para sahabat. Tapi Rasulullah SAW tidak marah kepada Aisyah. Bahkan Rasulullah SAW memberi uzur kepada Aisyah. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, gharat ummukum, ibu kalian cemburu, makanya dia seperti ini. Kata para ulama, Rasulullah SAW memberikan uzur kepada Aisyah dari 2 sisi. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan gharat, dia cemburu. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan ummukum, ibu kalian, maka hargailah, ini ibu kalian. Jangan macam-macam, jangan ngomong-ngomongin istri saya, karena istri saya Aisyah adalah ibu kalian, maka berilah uzur kepada ibu kalian kalau punya salah. Jadi maksud saya para hadirin, terkadang istri kita melakukan perbuatan yang salah gara-gara cemburu, saatnya kita beri uzur kepada istri kita. Kecuali kalau kelewatan, ya lain cerita. Misalnya dia cemburu, dia banting HP, ya lain cerita, HP-nya mahal. Tapi maksudnya asalnya kita kasih uzur kepada istri kita yang melakukan hal-hal yang konyol
gara-gara cemburu kepada kita. Toh dia melakukan hal yang konyol karena saking cintanya kepada kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beri uzur kepada Aisyah, sebagaimana Nabi Ibrahim beri uzur kepada siapa? Sarah. Jadi ini dalil bahwasanya ya, para nabi dahulu mereka berpoligami. Ya, oleh karenanya orang-orang kufar seperti Nasara yang kemudian mengingkari poligami, mereka lupa. Apakah mereka lupa bahwa nabi mereka, Nabi Ibrahim juga berpoligami. Dan nabi mereka yang mereka akui sebagai nabi mereka, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga berpoligami. Ya, bahkan disebutkan dalam Injil Nabi Ibrahim punya istri yang ketiga. Kalau dalam literatur Islam, ya Nabi Ibrahim punya istri dua, Sarah dan siapa? Hajar. Tetapi kalau dalam Injil ada istri yang ketiga. Tapi para hadirin subhanahu wa ta'ala, akhirnya Sarah pun cemburu kepada Hajar dan dia ingin melukai Hajar karena saking cemburunya. Bagaimana kisahnya setelah Sarah cemburu kepada Hajar karena Hajar punya anak, ya, Ismail? Kita bacakan hadis berikutnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, awwala mattakhadha an-nisa'ul mintaqa min qibali ummi Ismail. Wanita yang pertama kali menggunakan mintak. Mintak itu, jadi kalau wanita dahulu punya memakai rok, kalau mereka ingin kerja kerjanya lebih giat, maka mereka mengambil semacam tali atau semacam kain kecil untuk mengikatkan rok mereka di tengah supaya mereka lebih giat untuk bekerja, ya. Itu namanya mintak. Dan akhirnya dijadikan ada tradisi sampai di zaman Nabi SAW. Seperti saya pernah sampaikan, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu disebut dengan Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain kenapa? Karena waktu Nabi SAW akan berhijrah, Asma melepaskan tali ikat pinggangnya yang untuk dia kerja, namanya mintak, dia lepaskan, kemudian dia gunting jadi dua, satunya untuk mengikat makanan Nabi, satunya untuk mengikat minuman Nabi SAW. Maka sejak itu dia digelari dengan Zatun Nitaqain, yang memiliki dua pengikat baju, ya. Dan ini diabadikan oleh para ulama karena jasa Asma yang besar, karena dia sedang sepertinya sepele ngikat makanan, tapi ini makanannya Rasulullah SAW yang digunakan untuk bekal untuk hijrah ke kota Madinah. Dan ini minumannya Nabi SAW yang diikat oleh Asma binti Abi Bakar sebagai bekal untuk berangkatnya Nabi berhijrah ke kota Madinah. Yang pertama kali menggunakan demikian adalah Hajar, Ummu Ismail. Kenapa dia pakai ikat seperti itu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ittakhadhat mintaqan litu'affiya atharaha. Dia menggunakan mintak untuk menutup bekas jejak kakinya. Bekas jejak kakinya. Ala Sarah, agar Sarah bingung cari di mana dia. Jadi Sarah berusaha mengejar siapa? Hajar. Hajar pergi. Namun Sarah berusaha mencari. Nah, kalau ada bekas langkah kakinya akan mudah dicari. Tetapi dia menggunakan semacam kain, yang kain tersebut akan menutup bekas apa? Jejak kakinya. Ini dipakai oleh Hajar karena lari dari siapa? Dari Sarah. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Tsumma ja'a biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma indal baiti inda Dauhah." Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar jauh, pergi jauh. Berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Hajar dan putranya Ismail menuju ke makan atau tempat berdirinya Ka'bah. Waktu itu belum ada Ka'bah. Inda Dauha, ada semacam pohon agak besar di situ. Di situ diletakkan Nabi Ismail di bawah pohon tersebut bersama ibunya Hajar. Fawqa Zamzam fi a'lal masjid. Di dekat Zamzam di bagian atas masjid. Masjid belum ada, cuma Ibnu Abbas memberi sifat tempatnya di sekitar itu, daerah atas masjid. Jadi, tapi waktu itu masjid belum ada, ya, daerah situ, bagian atas masjid dekat sumur Zamzam. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahad walaysa biha ma. Tatkala itu tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah. Mekah kota yang kosong. Tidak ada yang berminat tinggal di Mekah. Ngapain tinggal di Mekah? Enggak ada makanan, tidak ada teman, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Walaysa biha ma, dan tidak ada air sama sekali di Mekah. Fa wada'ahuma hunalika. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'un. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan bekal kepada Hajar dan Ismail, istrinya yang dia cintai dan putra pertamanya. Diletakkan apa? Diletakkan sebuah tempat isinya korma dan sebuah tempat isinya apa? Air. Dan subhanallah, para ulama mengatakan itulah ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang hebat. Kenapa? Karena dia
diberi gelar oleh Allah dengan Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kata Allah, Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan yang berhak mendapat gelar khalil, kekasih Allah, cuma dua di antara para anbiya. Nabi Ibrahim dan siapa? Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi Ibrahim diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia diuji pada perkara-perkara yang sangat dia cintai. Dia diuji pada perkara-perkara yang sangat dicintai. Dan yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim AS tatkala itu adalah putranya Ismail. Bayangkan, dia sudah nikah lama. Dan kita tahu seorang sudah nikah lama ingin punya anak. Tahu-tahu punya anak setelah mungkin puluhan tahun menanti, tahu-tahu punya anak Ismail. Allah suruh berpisah dari anaknya tersebut. Bayangkan, ujian yang berat. Maka Nabi Ibrahim AS membawa pergi jauh istri dan anaknya, jauh dari Mekah, dari Palestina jauh ke Mekah, diletakkan di situ. Kemudian ujian berikutnya nanti tatkala Ismail disuruh disembelih oleh Nabi Ibrahim. Bayangkan, kapan disuruh disembelih? Falamma balagha asyuddahu. Tatkala Nabi Ismail sudah dewasa. Ya. Sudah dewasa, yaitu sudah siap jadi istilahnya pengganti bapaknya, penerus bapaknya. Sudah jadi orang, kata kita, istilah kita sudah jadi orang. Di situ saatnya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, agar Allah tahu mana yang lebih didahulukan, cinta kepada Allah atau cinta kepada putranya yang sangat dia cintai. Ternyata Nabi Ibrahim mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang seorang diuji oleh Allah pada perkara-perkara yang dia cintai. Ya. Yang terkena musibah bukan perkara yang ringan, perkara yang dia cintai, entah anak yang sangat dia cintai, meninggal dunia diambil oleh Allah terkadang, atau istrinya yang sangat dia cintai. Ada orang lebih cinta kepada mobilnya daripada istrinya. Mobilnya kena celaka gara-gara dia cinta sama mobilnya. Ada orang begitu? Enggak lah, ini cuma mubalaghah saja ya. Tapi ada orang sama mobil dia perhatian, sama istri kurang perhatian. Karena mobil baru dielus-elus setiap hari, istrinya jarang dielus. Mobil lebih sering dielus. Para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena terkadang seorang diuji oleh Allah pada perkara yang dia cintai, ya, karena Allah ingin buktikan kecintaan dia kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka thumma qaffa Ibrahim muntaliqan. Kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan anak istrinya di kota yang gersang seperti itu. Fatabi'athu Ummu Ismail. Waktu Ibrahim pergi, Hajar ikut kepada suaminya, mengejar suaminya. Bagaimana perasaan Ibrahim dan bagaimana perasaan Hajar tatkala itu? Kita bisa bayangkan bagaimana dua orang saling mencintai, apalagi ditinggal istri di tempat yang jauh. Belum ada telepon tatkala itu ya, belum ada WhatsApp, belum ada apa-apa. Kemudian anaknya masih kecil, ditinggal, luar biasa karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Faqalat ya Ibrahim, maka Hajar berkata, wahai suamiku Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, suamiku, kemana kau hendak pergi? Apakah kau meninggalkan kami, saya dan putra kita di suatu tempat lembah? Ya, jadi Mekah itu lembah, sampai sekarang juga apa? Lembah ya. Makanya orang bilang naik haji, padahal turun apa? Turun haji di lembah. Di sampingnya gunung-gunung seluruhnya. Maka kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia sama sekali dan tidak ada satu pun di sini. Faqalat lahu dzalika mirara. Nabi Ibrahim tidak balas, tidak menjawab, jalan terus, tidak berhenti. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mau bilang apa? Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Nabi Ibrahim sama sekali tidak menengok kepada Hajar. Dia terus berjalan. Sampai Hajar pun bertanya berulang-ulang, "Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami seperti ini? Di tempat yang sepi, kosong, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia." Berulang-ulang Nabi Ibrahim tidak menjawab dan terus melangkahkan kaki tanpa sama sekali, bukan cuma tidak menjawab, bahkan menengok pun tidak. Tentunya kesedihan yang luar biasa dialami oleh Nabi Ibrahim dan juga Hajar. Faqalat, akhirnya Hajar paham. Hajar berkata, Allahu ladzi amaraka bihadza. Allah yang perintahkan kau melakukan demikian, meletakkan kita di lembah seperti ini. Allah yang perintah. Tatkala itu Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am," iya. Baru dia menjawab. Nah, jadi cerdas, Hajar cerdas. Gak mungkin suaminya meletakkan dia seperti, gak mungkin. Kecuali ada sesuatu yang harus dia lakukan. Berarti perintah Allah. Apakah Allah yang perintah? Kata Ibrahim, "Na'am." Qalat idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Ini keyakinan tawakal yang tinggi dari siapa? Hajar. Bayangkan, dia mengatakan Allah tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena para hadirin Subhanahu Wa Taala, kisah seperti ini tidak boleh dijadikan dalil oleh sebagian orang sekarang ini. Seperti saya pernah menghadapi kasus, ada seorang yang dia pergi meninggalkan istrinya, ya, berbulan-bulan istrinya tidak digauli, ya, sehingga istrinya protes dan mengeluh kepada saya, suami saya sering keluar berdakwah kemudian dia tinggalkan saya. Maka saya bilang, "Bu, nasihati suami, bilang bahwa si istri juga punya hak untuk disentuh, untuk digauli, jangan pergi keluar terus, harus sentuh istri."
Kata ibu tersebut, Ustaz, saya sudah sampaikan kepada suami saya. Terus apa kata suami ibu? Kata suami saya, wong Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar 27 tahun. Kamu baru berapa bulan sudah mengeluh. Ini salah seperti ini. Pendalilan yang salah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu disuruh oleh Allah tinggalkan istri, enggak jadi masalah. Mana wahyu turun sama kamu suruh tinggalin istri? Sekalian taruh istri jangan di rumah, taruh di tengah hutan sana. Seperti Nabi Ibrahim taruh istrinya di mana? Di tengah lembah. Kalau memang mau ikuti sunnahnya Nabi Ibrahim. Ini tidak. Ini sunnah yang bukan untuk diikuti, ya. Karena ini perintah khusus Allah kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita taruh istri kita tengah hutan, kemudian cuma kasih satu korma, kemudian 1 kilo korma, 1 liter air, bunuh diri, namanya bunuh anak dan istri. Ini tidak tepat. Bahkan saya katakan pendalilan yang tidak tepat. Makanya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Allah yang perintahkan kau demikian. Idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah tidak akan membiarkan kami. Dan ini perkataan Hajar dengan penuh keyakinan, dan dia akan buktikan sendiri bahwasanya Allah tidak akan biarkan dia. Fantalaqa Ibrahim, thumma raja'at, kemudian Hajar pun kembali ke daerah tempat Ka'bah. Fantalaqa Ibrahim hatta idza kana inda thaniyah haitsu la yarawnahu. Maka Ibrahim terus berjalan sampai satu tempat yang agak tinggi di jalan-jalan pegunungan Thaniyah. Maka Ibrahim pun berdoa tatkala Sarah sudah tidak melihat dia lagi. Kenapa? Dia berdoa. Kalau Ibrahim berdoa, istrinya Hajar tidak melihat dia lagi. Hajar melihat dia berdoa mungkin sedih. Jadi sudah tidak saling kelihatan, baru kemudian Ibrahim berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan doa-doa yang diabadikan oleh Allah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan seterusnya yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabbku, ya, sungguhnya aku meletakkan anakku di sini, di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada kehidupan. Di sisi tempat Ka'bah akan dibangun di situ. Ya Allah, agar mereka menegakkan salat." Terus Nabi Ibrahim berdoa. Di antaranya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Oleh karena seorang harus berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk istrinya, berdoa untuk anak-anaknya sebagaimana doanya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Seorang harus perhatian terhadap anaknya. Maka wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismaila wa tashrabu min dzalikal ma'. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi setelah mendoakan putranya. Kemudian Hajar pun mulai menyusui Ismail. Kemudian memakan dari bekal yang ditinggalkan oleh Ibrahim. 1 tempat korma dan kemudian 1 tempat air. Hatta idza nafada ma fi siqa atishat wa watisha ibnuha. Tatkala air sudah habis, mulailah Hajar kehausan. Waktu Hajar kehausan, maka putranya Ismail juga kehausan. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa. Maka Hajar melihat Ismail mulai menggeliat-geliat karena kehausan. Kalau dia tidak jadi masalah, tapi putranya Ismail mulai kehausan. Itulah anak kecil kalau kehausan seperti apa, nangis, teriak-teriak, kemudian menggeliat-geliat karena kehausan. Fantalaqat karahatan an tanzura ilaihi. Maka Hajar pergi meninggalkan putranya. Kasihan, dia tidak tega melihat putranya yang kesakitan. Fawajadat as-Safa aqraba jabalin fil ardi yaliha. Maka ternyata di dekat dia ada Jabal Safa. Faqamat alaihi thumma istaqbalatil wadiya tanzuru hal tara ahadan falam tara ahadan. Kemudian dia naik di atas bukit Safa. Kemudian dia lihat apakah ada orang, ternyata tidak seorang pun. Karena tempat yang tinggi, dia cek ada orang enggak. Untuk apa? Untuk minta tolong kalau ada orang. Ternyata enggak ada seorang pun. Fahabatat minas Safa hatta idza balagatil wadi rafa'a tarfa dir'iha thumma sa'at sa'yal insanil majhud hatta jawazatil wadi thumma atatil marwa faqamat 'alayha wa nadharat hal tara ahadan falam tara ahadan. Fafa'ala dzalika sab'a marrat. Qala Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Setelah dia pun melihat tidak ada orang di Safa, kemudian dia turun. Tatkala dia melewati lembah, dia pun berjalan dengan cepat, seperti orang yang berlari dengan sungguh-sungguh sampai dia mengangkat roknya, kemudian dia berlari. Setelah itu dia berjalan lagi sampai menuju ke Marwah. Tatkala sampai di Marwah, dia lihat lagi apakah ada orang atau tidak. Dia tidak putus asa, berusaha. Namun dalam benaknya dia yakin Allah tidak akan meninggalkan dia. Namun harus ada usaha. Namanya tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah sambil berusaha. Hajar tidak diam aja di nunggu datang mukjizat dari Allah. Tidak, dia berusaha, dia lari.
Dan dia benar cari tempat yang tinggi untuk berusaha. Dan tidak ada lari ke Marwah, tidak ada orang yang bisa bantu, turun lagi sampai ke Safa dan terus sampai 7 kali. Kata Nabi SAW, itulah sebabnya kenapa ada sa'i pada hari ini. Sebabnya untuk mengingat kisah siapa? Hajar. Namun perlu saya ingatkan, para ulama ijma bahwasanya wanita tidak dianjurkan untuk lari tatkala antara 2 lampu hijau yang dahulu pernah dibuat lari oleh siapa? Hajar. Meskipun asal muasal disyariatkannya sa'i adalah seorang wanita, Hajar. Namun kata para ulama, kenapa? Karena Hajar tatkala itu sendirian. Bahkan dia mengangkat apa? Roknya, dia angkat roknya dan tidak ada orang yang melihat dia. Adapun wanita zaman sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dia lari akan tersingkap, ya, atau kemudian akan terlihat lekuk tubuhnya. Oleh karena tidak disyariatkan untuk lari. Yang disyariatkan lari cuma siapa? Para lelaki. Ya. Karena kondisinya berbeda antara sekarang dengan Hajar tatkala itu. Falamma asyrafat alal marwati sami'at sautan. Tatkala dia sampai di Marwah yang ke-7, tiba-tiba dia mendengar suara. Faqalat sah turidi nafsaha. Dia mengatakan diam kamu, ada suara. Dia suruh dia diam sini, diam, coba dengar baik-baik, ada suara. Thumma tasamma'at, kemudian dia berusaha untuk mendengar lagi. Fasami'at aidan, dia mendengar lagi ada suara. Faqalat qad asma'ta in kana indaka ghiwathun. Kau sudah membuat saya mendengar suara ini. Kalau kau punya bantuan, bantu saya. Waja'ala ta'rifu hatta fa idza hiya bil malak inda mawdhi Zamzam. Tiba-tiba datang malaikat di dekat tempat keluarnya air Zamzam. Fa bahatha bi aqibihi aw qala bi janahihi hatta dhahara al ma'. Maka disebutkan malaikat tersebut kemudian menendang tanah dengan apa namanya, kakinya atau dengan sayapnya, kemudian keluarlah air Zamzam. Kemudian Hajar pun melihat air keluar, air Zamzam. Faja'alat tuhawwidhuhu wa taqulu bi yadiha hakadha. Maka dia pun berusaha untuk membendung air Zamzam tersebut supaya air Zamzam tersebut tidak mengalir ke mana-mana, nanti habis. Dia menyangka air Zamzam tidak banyak, maka waktu keluar dibendung supaya tidak pergi air tersebut, dibendunglah sehingga air tersebut tertahan. Wa ja'ala taqrifu minal ma' fi siqaiha wa huwa yafuru ba'da ma taghrif. Kemudian dia ambil air, dimasukkan dalam tempat airnya, air terus keluar. Tapi dia buat semacam bendungan kecil. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi waktu menceritakan kisah ini, Rasulullah SAW berkata, yarhamullahu umma Ismail, law tarakat Zamzam, atau qala law lam taghrif minal ma', lakanat Zamzam ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, Hajar. Seandainya dia tidak membuat bendungan buat air Zamzam akan keluar menjadi sungai yang mengalir di mana? Di kota Mekah. Tapi karena dia mulai membendung, akhirnya enggak jadi apa? Enggak jadi sungai. Ini seperti bukan apa, tapi seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, coba kalau dia tidak apa namanya membendung air. Sama seperti waktu Nabi Muhammad SAW bercerita tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Kata Nabi Muhammad SAW, rahimahullahu Musa, lau sabar. Seandainya Musa itu bersabar, kita akan dapatkan ilmu banyak dari Khadir. Tetapi karena Musa tidak bersabar, kita cuma dapat faedah berapa? 3 kisah dari Khadir. Pertama, dia rusakkan kapal. Yang kedua, dia bunuh anak kecil. Yang ketiga, dia tegakkan apa? Tembok yang miring. Seandainya Nabi Musa bersabar, akan ada kisah keempat, kisah kelima, dan kisah selanjutnya. Bisa jadi surat Al-Kahfi lebih panjang nanti. Radha'at waladaha. Maka kemudian dia pun minum, kemudian dia menyusui anaknya. Dan ini dalil bahwasanya air Zamzam, sebagaimana sabda Nabi dalam Sahih Muslim, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sungguhnya air Zamzam adalah makanan yang bisa mengenyangkan dan bisa menyembuhkan. Perhatikan, Ummu Ismail, dia tidak ada makanan yang lain, korma sudah habis. Yang ada cuma air Zamzam. Ternyata dia minum air Zamzam saja bisa buat untuk menyusui siapa? Putranya Ismail. Berarti air Zamzam memang mengandung ya mineral-mineral yang bisa mengenyangkan. Buktinya dia bisa menyusui putranya siapa? Ismail tanpa ada makanan, cuma air minum saja. Fasyaribat wa arda'at waladaha. Dia pun minum dan dia menyusui putranya Ismail. Faqala lahal malak, la takhafu dhai'ah. Maka malaikat berkata kepada Hajar, jangan khawatir. Ya. Fa innaha huna baitallahi yabni hadzal gulam wa abuhu. Di sini akan dibangun rumah Allah. Yang bangun adalah putramu dengan bapaknya. Malaikat kasih tahu, jadi jangan khawatir, ini anak ini akan dijaga. Jangan khawatir karena dia sudah ditakdirkan oleh Allah, nanti kalau sudah besar, dialah yang akan bangun apa? Ka'bah. Inilah hikmahnya kenapa dan hikmahnya panjang. Dengan adanya Nabi Ibrahim meletakkan putranya Ismail di Mekah, maka keluarlah Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang mungkin tidak kita ketahui atau tidak terbetik dalam benak Hajar. Ternyata hikmahnya panjang. Dari situ adanya
Zam-Zam di Mekah, dari situ kemudian muncullah Nabi Muhammad SAW, dari situ Islam tersebar di seluruh dunia ini sampai kita pun bisa masuk Islam. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, wa inna Allah la yudhi'u ahlahu, dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa kainal baitu murtafi'an minal ardi karrabiyah ta'tihi suyul fata'khudhu an yamini wa shimalihi fakanat kadzalika hatta marrat bihim rufqatun min Jurhum. Dan demikianlah Hajar, ya, dalam kondisi demikian hanya berbekal dengan air Zam-Zam sampai datanglah suku Jurhum. Suku Jurhum adalah dari al-Arab al-Aribah, Arab asli. Arab asli dari negeri Yaman. Mereka sedang berhijrah dari negeri Yaman, meninggalkan negeri Yaman, kemudian pergi ke Jazirah Arab sampai mereka melewati kota Mekah. Au ahlu baitin min Jurhum, atau ada dari keluarga dari kabilah Jurhum. Muqbilina min tariqi kadza, mereka datang dari jalan ini, kata Ibnu Abbas. Fa nazalu fi asfali Makkah fara'u ta'iran aifan faqalu inna hadha at-ta'ira la yaduru ala ma. Mereka dari tempat yang jauh dari tempat Ka'bah, mereka agak jauh. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada burung berputar-putar di atasnya tempatnya Hajar dan Ismail. Dan mereka tahu burung enggak mungkin mutar-mutar di situ kecuali ada sumber air di situ. Kemudian mereka berkata, la ahduna bi hadzal wadi wa ma fihi ma. Kita pernah lewat lembah ini dan tidak ada air sama sekali. Kok bisa ada burung di situ? Mereka jadi heran. Sebelumnya kita tahu, kita sering lewat tempat ini atau kita pernah lewat tempat ini dan kita tahu tidak ada air di situ. Kenapa ada burung bisa mutar-mutar di situ? Fa arsalu jariyan au jariyaini, maka mereka mengutus satu orang atau dua orang. Fa idza hum bil ma, tiba-tiba mereka melihat ada air di situ. Faraja'u fa akhbaruhum bil ma fa aqbalu, maka mereka kabarkan di sana ada air. Maka mereka pun ramai-ramai datang ke sumber air. Qala wa ummu Ismail indal ma, dan Hajar di situ dekat air Zam-Zam. Faqalu ata'dhanina lana an nanzila indaki, apakah kau izinkan kami untuk tinggal di dekat engkau? Faqalat na'am walakin la haqqa lakum fil ma, silakan, tapi ini air bukan milik kalian. Ini milik siapa? Hak saya, bukan hak kalian. Kalian cuma tamu. Qalu na'am. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alfa dzalika umma Ismail wa hiya tuhibbul ins atau uns. Nabi Hajar pun senang tatkala ada orang-orang, dan dia senang ada teman. Ternyata dia punya teman dari suku Jurhum. Fanazalu fa arsalu ila ahlihim nazalu ma'ahum, akhirnya suku Jurhum pun tinggal di situ. Hatta kana biha ahlu abyatin minhum wa shabbal gulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum. Akhirnya Nabi Ismail pun tumbuh berkembang jadi orang dewasa dan belajar bahasa Arab dari mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya orang yang pertama dibukakan pintu fasihnya bahasa Arab adalah Ismail. Meskipun dia belajar bahasa Arab, aslinya dia bukan orang Arab, namun dia belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Namun akhirnya dia mengungguli mereka dari si bahasa Arab karena Allah memberikan dia ilmu tentang bahasa Arab, meskipun asalnya dia belajar dari suku Jurhum. Wa anfasahum wa ajabahum hina syabba, maka jadilah Nabi Ismail menjadi orang pemuda yang sangat hebat dan sangat menakjubkan mereka tatkala dia sudah dewasa. Falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum, akhirnya dia pun dinikahkan dengan wanita dari Jurhum. Wa matat ummu Ismail, akhirnya meninggallah ibunya yaitu Hajar. Maka menikahlah Ismail dengan wanita orang Arab asli dari suku Jurhum. Kemudian kita lanjutkan, waktu tinggal sedikit, ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tatkala Hajar sudah meninggal, datanglah Ibrahim alaihissalam setelah Ismail menikah. Yutali utarikatahu, dia ingin mengecek anaknya. Ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim datang dari Palestina menuju Mekah naik burak. Ya, Allah alam bisawab. Yang penting beberapa kali dia datang jenguk anaknya. Ada yang mengatakan 4 kali dia datang menjenguk anaknya selama puluhan tahun tersebut, atau selama belasan tahun. 4 kali jenguk anaknya. Waktu dia menjenguk anaknya, dia tidak mendapati Ismail di rumah. Maka Ibrahim bertanya kepada istrinya tentang Ismail. Bagaimana suamimu? Mana suamimu? Kata istrinya, kharaja yabtaghi lana. Suamiku sedang keluar cari nafkah, itu sedang berburu. Kemudian Ibrahim bertanya, bagaimana tentang kehidupan kalian? Faqalat nahnu bisyarrin, maka istrinya mengeluh. Dia berkata, kehidupan kami susah. Kami dalam kondisi sempit, dalam kondisi kehidupan yang sulit. Kemudian dia mengeluh kepada Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata, kalau datang suamimu, sampaikanlah salam dariku dan katakanlah kepada dia untuk merubah galang pintunya. Tatkala datang Ismail,
ka'annahu anasa syai'an, seakan-akan dia merasa ada orang yang tadi datang, dia merasa sesuatu. Maka dia berkata kepada istrinya, hal ja'akum min ahadin, apakah datang kepada kalian seorang? Dan ini boleh ya, ini dalil bahwasanya kita boleh menggunakan domir kum untuk seorang wanita. Ya, jadi kita boleh orang mengatakan anta dengan antum, enggak jadi masalah. Ya. Wanita saja kita boleh kum. Ya, jadi sekarang Ismail berkata kepada istrinya dengan hal ja'akum. Padahal dia enggak punya anak tatkala cuma istrinya sendirian. Apakah datang seorang? Kata dia, iya ada telah datang seorang yang tua seperti ini, sifatnya seperti ini. Dan dia bertanya kepada saya tentang engkau, maka aku kabarkan. Dan dia bertanya kepadaku tentang bagaimana kehidupan kita, maka aku kabarkan bahwasanya kita dalam kondisi sulit, dalam kehidupan yang sempit. Ismail bertanya, fahal awsaki bi syai'in, apakah kakek tua tersebut memberi wasiat kepadamu? Qalat na'am, dia kasih wasiat. Dia menyuruhku untuk menyampaikan salam kepada engkau, dan dia berkata kepadamu, rubahlah galang pintumu. Maka Ismail berkata, zaka abi, itu adalah ayahku, dan dia telah merintahkan aku untuk menceraikan engkau. Maka pulanglah ke rumah orang tuamu. Jadi suruh galang pintu di rumah, maksudnya galang pintu itu apa? Istrinya. Saya lupa, sebenarnya ada perkataan ulama kenapa istri disamakan dengan galang pintu, tapi saya tidak ada waktu tadi untuk mengecek kembali. Tapi di sini maksudnya suruh ganti apa? Istrinya suruh ganti. Antum jangan bilang, wah Ustaz, cerai ini sih gampang sekali ya. Pokoknya tinggal ngeluh cerai. Dia Ismail suruh cerai apa? Ini lain, ini tidak bisa ente samakan ya. Yang nyuruh Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kalau antum disuruh nama Nabi Ibrahim enggak apa-apa ya. Tidak semudah itu. Jangan salah paham dengan hadis ini. Gara-gara istri mengeluh ganti galang pintu. Tidak semudah galang pintu zaman sekarang, tidak seperti galang pintu zaman dahulu. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim datang kedua kali. Kemudian Nabi Ismail menikah, diceraikan wanita tersebut. Ya, dan ini dalil kalau kita mengatakan ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu, hati-hati. Ini perkataan cerai yang tidak sharih, yang tidak tegas. Kalau kita bilang kamu saya cerai, jatuh cerai. Tapi kalau kita menggunakan kata kiasan, pulanglah ke rumah orang tuamu, saya tidak bisa tinggal serumah denganmu misalnya, kau tidak bisa tidur bersamaku, ini kata-kata kiasan. Namun kata para ulama, kalau niatnya cerai, jatuh cerai. Tapi kalau mengatakan kamu saya cerai, niat enggak niat tetap jatuh. Tapi kalau kata kiasan, ya maka dilihat niatnya. Di sini lihat Rasulullah Ismail mengatakan ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Maksudnya apa? Kamu saya cerai. Setelah itu dicerai. Ya. Berbeda dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tatkala berkata kepada istrinya waktu dihajar oleh Nabi dan para sahabatnya, Ka'ab bin Malik mengatakan ilhaqi bi ahlik, pulang ke rumah orang tuamu. Namun maksudnya bukan cerai. Kalimatnya sama, namun bisa jadi cerai, bisa jadi tidak cerai, tergantung niat orang yang mengucapkannya. Dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang menceraikan istrinya, dia bilang saya tidak mau tinggal sama kamu, maksudnya cerai. Ternyata dia menyesal, padahal dia sudah jatuhkan cerai. Yang tahu dia sudah menjatuhkan cerai cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun menikah lagi, Ismail. Kemudian datanglah Ibrahim alaihissalam menjenguk Nabi Ismail. Kemudian dia tidak mendapati Ismail anaknya. Maka ketemu istri Ismail alaihissalam, maka Ibrahim bertanya, ya, mana suamimu? Kata istrinya yang kedua, dia sedang mencari nafkah buat kita. Kemudian Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi kalian? Ibrahim bertanya tentang bagaimana kehidupan mereka. Maka istrinya yang kedua memuji, mengatakan nahnu bi khairin wa sa'ah. Kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi baik. Ini istri yang bersyukur. Ya, bersyukur. Kemudian wanita tersebut muji Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bertanya, "Ma ta'amukum? Apa yang kalian makan?" Qalat al-laham. Kami makan daging karena tidak ada sayur-sayuran di Mekah. Yang ada cuma daging. Fama syarabukum? Ibrahim bertanya lagi, apa minuman kalian? Qalat al-ma. Kami minum air. Qala Allahumma barik lahum fil lahm wal ma. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah berkahilah kepada mereka terhadap air dan apa? Dan daging. Subhanallah. Jadi daging di Mekah berkah, air di Mekah juga apa? Berkah. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yakun lahum yawma idzin habbun walau kana lahum da'a lahum fihi." Tatkala itu tidak ada biji-bijian sama sekali. Seandainya mereka makan gandum, pasti sudah didoain oleh Nabi Ibrahim. Namun karena tidak ada gandum, yang didoain cuma daging dan apa? Dan air. Doa keberkahan. Wa huma la yakhlu alaihima ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua barang ini atau dua makanan ini, air dan daging, kalau bukan di Mekah bisa bikin orang sakit kalau kita semua makan daging dan air.
tidak ada sayuran, tidak ada beras, tidak ada gandum. Ini bisa bikin orang sakit. Kecuali di Mekah. Kalau anda di Mekah cuma makan daging sama air, tidak bikin sakit. Karena doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu di zaman dulu nggak ada tamis di mana? Di Mekah. Sekarang saja banyak. Apalagi kalau ada tamis didoain Nabi Ibrahim, tambah banyak lagi tamis di Mekah. Nggak tahu tamis ya orang. Coba. Tapi pada hadirin subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, istri Nabi Ismail, jika datang suamimu, sampaikanlah salam dariku dan suruh dia untuk sabit atabata babik, tegakkan atau kokohkan galang pintumu. Kemudian akhirnya datang Ismail, dia bertanya apakah datang seorang? Istrinya berkata, iya ada seorang yang syekh Hasanul Hay'ah, dia puji, datang seorang syekh yang gagah atau tampan, ya kondisinya bagus, penampilannya bagus. Wa asnat alaihi, kemudian istrinya memuji Ibrahim. Dia tidak tahu kalau itu ayahnya Ismail. Dan perangnya demikian. Ada perangnya istrinya, seorang istri perangnya suka mengeluh, ada seorang istri perangnya tidak suka mengeluh dan selalu husnudzan. Ada orang dia puji, ada orang dia tidak dia jelek-jelekin. Cari istri seperti ini. Kalau sudah terlanjur diperbaiki. Kemudian dia bertanya kepada aku tentang engkau dan aku kabarkan. Dia bertanya tentang kehidupan kita, maka aku kabarkan kita dalam kondisi baik. Maka apakah Ismail bertanya, dia mewasiatkan kepada engkau sesuatu? Kata dia, na'am. Dia telah menyampaikan salam kepadamu dan dia menyuruhmu untuk mengkokohkan galang pintumu. Maka Ismail berkata, itulah ayahku dan engkau adalah galang pintu, dan dia telah merintahkan aku untuk memegangmu atau untuk menahanmu. Kemudian setelah itu berapa lama kemudian datanglah Ibrahim menjenguk di waktu yang lain. Wa Ismail yabri nablan lahu tahta dawhatin qariban min Zamzam. Dan waktu itu Nabi Ismail sedang membuat anak panah, lagi ditajam-tajamin, ya. Dia lagi buat anak panah, Ibrahim datang langsung. Kali ini ketiga kali langsung ketemu Ismail. Ya. Langsung ketemu Ismail. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu Ismail sedang duduk di suatu tempat dekat Zamzam. Tatkala Ismail melihat Ibrahim, maka dia pun segera, dan dia belum pernah lihat Ibrahim sebelumnya sepertinya. Maka dia pun segera berdiri, kemudian dia pun menuju ke ayahnya Ibrahim, kemudian fasana kama yasnaul walid bil walad wal walad bil walid. Maka Ismail segera memeluk ayahnya pun memeluk putranya, ya, kerinduan yang hangat antara ayah dan anak. Kemudian Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, sungguhnya Allah telah merintahkan aku dengan suatu perintah." Kata Ismail kepada ayahnya, "Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu." Ibrahim berkata, "Apakah kau akan membantuku, wahai putraku?" Kata Ismail, "Saya akan bantu engkau, wahai ayahanda." Kata Ibrahim, "Sungguhnya aku telah diperintahkan untuk membangun di sini sebuah masjid atau sebuah Baitullah." Wa asyara, maka Ibrahim mengatakan di sini tempatnya, suatu tempat yang agak tinggi. Kemudian keduanya akhirnya membangun pondasi Ka'bah, ya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam mendatangkan batu, kemudian Ibrahim meletakkan di atas batu. Jadi Nabi Ismail datangkan batu, Ibrahim yang menyusun. Sampai akhirnya Ka'bah pun tinggi. Ya. Kemudian datanglah diangkat sebuah batu sebagai pijakan kaki untuk Nabi Ibrahim, karena sudah terlalu tinggi, dia perlu pijakan untuk angkat batu di atas. Yang sekarang dikenal dengan Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim itu artinya dalam bahasa Arab tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim, bukan kuburannya Nabi Ibrahim, ya. Karena sebagian orang tanya, "Ustaz, itu Maqam Ibrahim, itu ada kuburan di masjid," katanya. Itu Maqam itu bukan artinya kuburan, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim, karena Ka'bah sudah terlalu tinggi, dia butuh tempat pijakan untuk meletakkan batu di atas Ka'bah. Kemudian mereka pun sambil membangun Ka'bah, kemudian mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Dan mereka ulang-ulangi doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail waja'ala yaqulan, dua-duanya tatkala membangun Ka'bah mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Ini dalil bahwasanya seorang kalau setelah beramal soleh, hendaknya dia berdoa kepada Allah agar diterima amal solehnya tersebut, ya. Karena kata Allah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya terima dari orang-orang yang bertakwa. Maka kita berharap amal soleh kita, kalau kita melakukan suatu amalan soleh, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah puasaku, ya Allah, terimalah sedekahku misalnya, ya Allah, terimalah salatku." Kita berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kisahnya pada pertemuan esok, ya,
tentang bagaimana apa yang terjadi setelah itu sampai kemudian biidznillah tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.